Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Penggerak. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi pembelajaran. Di sini perkenalkan, nama saya Maria Ulfah, CGP Angkatan 11, dan di sini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Bapak Aris Raharjo, selaku guru PJUK SDN 1 Mungkung, yang akan menjadi objek kegiatan pra-observasi saya dalam kegiatan pembelajaran. Baik, langsung saja kita mulai kegiatan pra-observasi pada pagi hari ini dengan Bapak Aris Raharjo. Selamat pagi Pak Aris. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Aris hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat ya Pak ya. Luar biasa. Baik Pak Aris, hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan Pak Aris besok. Kegiatan pra-observasi ini bertujuan untuk saya mengetahui lebih dulu tentang arah tujuan pembelajaran Pak Aris nanti pada waktu kegiatan pembelajaran, dan juga nanti agar Pak Aris lebih siap gitu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Di sini Pak Aris saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan modul ajar dan juga kegiatan yang akan dilaksanakan Pak Aris dalam kegiatan pembelajaran besok. Siap nih Pak Aris? Siap. Terima kasih. Oke, pertanyaan pertama Pak Aris, dalam kegiatan pembelajaran nanti kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak capai Pak? Ya, tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan untuk kegiatan besok itu anak-anak itu agar memahami dan bisa mempraktekkan gerak-gerak manipulatif, non manipulatif, dan gerakan lokomotor. Tapi untuk besok kita fokuskan ke gerakan manipulatif. Memahami dan mempraktekkan gerak manipulatif. Ya, gerak manipulatif itu gerakan dengan menggunakan alat. Gerakan ya, dengan menggunakan alat. Jadi gini, sebelumnya pembelajarannya kan non lokomotor dan gerakan lokomotor, di mana non lokomotor itu gerakan di tempat, kalau lokomotor kan gerakan berpindah tempat. Untuk sekarang kelanjutannya yang besok kita akan laksanakan itu gerakan manipulatif. Gerakan manipulatif itu gerakan menggunakan alat. Jadi anak-anak besok itu dalam tujuannya pembelajaran nanti anak-anak diharapkan bisa mempraktekkan mempraktekkan gerak manipulatif itu capaian tujuan yang ingin dicapai. Kira-kira untuk ini Pak Aris, area pengembangan dari pembelajaran besok itu apa? Anak-anak nanti mungkin dari gerak manipulatif ini nanti anak-anak bisa lebih apa lagi begitu? Ya, untuk besok gerak manipulatif itu kita fokuskan terhadap gerakan melempar, menangkap bola, dan memukul. Itu kita fokuskan dulu ke bola kecil, ke permainan bola kecil sederhana. Jadi itu yang dimana kan untuk gerakan manipulatif kan banyak sekali. Intinya kan dengan menggunakan alat. Kita fokuskan besok itu dengan menggunakan alat, yaitu bola kecil. Jadi permainan bola kecil, melempar, menangkap, dan memukul bola. Itu kita fokuskan, mereka bisa lebih mahir di itu dulu. Melempar dan menangkap bola kecil seperti kayak bola kasti seperti itu ya Pak. Jadi anak-anak mungkin besok itu kalau di bayangan saya itu kayak bermain kasti begitu ya? Iya, nanti pengembangannya ke sana, tapi kita besok ke dasarnya dulu lah. Oke. Terus untuk ini Pak Aris, model pembelajaran. Model pembelajaran yang akan diterapkan ini apa Pak Aris? Untuk model pembelajarannya kita pakai model problem based learning. PBL. Iya.
problem based learning ya. Iya. Ada PBL. Lalu untuk strategi pembelajarannya Pak Aris yang untuk mencapai tujuan besok ini kira-kira strategi pembelajaran apa yang akan diterapkan? Oke, untuk strategi dan langkah-langkahnya pertama kita menggunakan video visual itu kan agar anak lebih tertarik dalam cara kita menerangkan dulu. Setelah dari video itu mungkin mereka punya inisiatif untuk bertanya dan sebagainya, jadi lebih menarik. Setelah video dan penjelasan materi di kelas, nanti kita fokus di lapangan untuk praktek. Sebelum praktek nanti mereka melihat dari kita sebagai guru untuk memperagakan dulu. Gitu. Jadi Pak Aris ini menggabungkan ya, dengan teknologi antara ini nanti anak-anak praktek selain menggunakan olahraga tadi ya, gerak manipulatif menggunakan alat tadi, tapi juga Pak Aris nanti itu menggunakan media pembelajaran berupa video agar anak-anak nanti sebelum melaksanakan kegiatan nanti anak-anak lebih fresh dulu dengan kegiatan-kegiatan yang ada di video seperti itu. Terus itu strategi yang ingin diterapkan oleh Pak Aris. Kemudian untuk ini Pak Aris, penilaian. Bagaimana penilaian yang akan Pak Aris terapkan untuk mengetahui sejauh mana anak-anak ini nanti itu bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai tadi. Penilaian apa yang akan dilakukan? Untuk penilaiannya kita nanti dengan menggunakan praktikum ya. Jadi setelah guru mempraktekkan peragakan ya, jadi mereka nanti akan berlatih terlebih dahulu dengan teman-temannya. Setelah itu nanti ada penilaian, setiap anak harus bisa melempar, menangkap, dan memukul bola. Dengan kita kasih kesempatan 3 kali untuk setiap poinnya. Jadi penilaiannya ini nanti lebih ke penilaian dalam proses. Dalam proses pembelajaran. Jadi pada waktu proses pembelajaran Pak Aris nanti juga menilai kegiatan anak-anak sejauh mana mereka bisa melempar, bisa memukul, seperti itu. Terus ini terakhir Pak Aris ya, untuk sasaran ini nanti kelas berapa? Kita sasarannya kelas 4. Oh, kelas 4. Jadi sasaran nanti anak-anak yang melaksanakan kegiatan gerak manipulatif ini kelas 4. Dan kira-kira dilaksanakan hari apa Pak Aris? Hari Senin. Oh, hari Senin. Oke Pak Aris, terima kasih atas kegiatan praobservasi hari ini. Mudah-mudahan nanti pada waktu kegiatan pembelajarannya Pak Aris berjalan dengan baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian teman-teman rekan guru penggerak kegiatan praobservasi yang saya laksanakan bersama Pak Aris. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Yes. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sebelum kita laksanakan pembelajaran, kita mulai. Silakan dipimpin doa. Ya, silakan dipimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa. Mulai. Wa
Tanya sama-sama ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Oke, terima kasih. Silakan duduk saya. Kalau saya pegang apa tadi? Janggut. Tapi saya bilang sih, maka yang pegang sikot yang kalah. Oke, sekali lagi konsentrasi. Fotografi. Yang kalah masih depan ya. Nanti nyanyi dulu, nyanyi nasionalisme juga. Oke, konsentrasi. Tangan ke atas sampai ke depan. Sikut atas sampai depan. Janggut. Iya. Tangan masuk dulu. Fokus. Ya. Untuk pertemuan kali ini nanti kita akan mempelajari tentang gerak manipulatif. Nah, ini gabungan dari pertemuan kemarin. Sebelumnya kita telah mempelajari gerak lokomotor dan non lokomotor. Nah, kita ulas lebih sedikit. Di sini ada yang tahu gerak lokomotor itu apa? Angkat tangan. Ya. Gerak yang berpindah tempat. Ya, gerak yang berpindah tempat. Jelas ya? Oke, satu lagi. Gerak non lokomotor ada yang tahu? Non. Nah, gerak non lokomotor adalah gerak yang tidak berpindah tempat. Nah, sekarang untuk kali ini kita akan mempelajari gerak manipulatif. Kemarin sudah Bapak kasih tahu agar kalian membaca mungkin modul ajar atau apa namanya LKS dan buku paket yang kalian miliki. Kira-kira ada yang tahu gerak manipulatif sudah dibaca? Manipulatif? Nah, siapa yang angkat tahu? Angkat tangan jawab apa? Ya, Yopi, apa? Yopi angkat Yopi. Harus semangat Yopi. Nah, gerak menggunakan alat, ya. Nah, jadi nanti kita akan mempelajari gerak manipulatif, yaitu gerak menggunakan alat. Oke, tujuan dari pembelajaran nanti yang akan kita pelajari adalah kalian siswa peserta didik diharapkan mampu menjelaskan dan mempraktekkan gerak manipulatif. Minimal gerak manipulatif yang kalian lakukan di kegiatan sehari-hari. Nah, jadi gerak manipulatif, gerak menggunakan alat. Contohnya apa kira-kira? Yang kegiatan sehari-hari di luar pelajaran yang menggunakan alat. Contohnya kalian berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Nah, menggunakan sepeda. Itu contohnya gerak manipulatif. Atau ada lagi kalau setiap sore kalian yang laki-laki suka ya bermain, yang keras suka bermain, semangat, gak apa? Ya, terus voli, kasti dan sebagainya, oke ya? Ya, oke. Di sini nanti kita sebelumnya menggunakan media pembelajaran yaitu grup WhatsApp kelas ya. Nanti setelah Bapak kirimkan linknya di grup WhatsApp, silakan kalian kerjakan dulu ya. Nanti akan terlihat rankingnya di situ. Nah itu untuk pengetahuan Bapak awal, kira-kira kalian sampai mana mengetahui gerak manipulatif sebelum Bapak jelaskan lebih lanjut ya. Oke, silakan ini tadi sudah saya kirim di grup WA, silakan diakses. Seperti kemarin ya caranya, sekali langsung klik nama, ketik nama bisa kalian kerjakan. Oke, sudah masuk. Ya, seperti kemarin ditulis namanya dulu dan dikerjakan. Ya, yang terbaru ya. Silakan. Ya, langsung seperti tadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Penggerak. Hari ini saya akan melakukan kegiatan coaching pasca observasi pembelajaran yang telah dilakukan oleh rekan sejawat saya Bapak Haris Raharjo selaku guru PJOK di lembaga kami yaitu SDN 1 Mungkung. Baik Sobat, kita langsung saja melaksanakan kegiatan coaching observasi pasca pembelajaran. Baik Pak Aris, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi dari kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di hari Senin kemarin bersama anak-anak kelas 4 ya Pak Aris ya, dengan materi gerak manipulatif. Oke. Bagaimana Pak Aris, perasaan Pak Aris setelah melaksanakan kegiatan kemarin? Alhamdulillah merasa senang dan telah melaksanakan kegiatan kemarin dan anak semakin semangat. Anak kelihatan memang antusias ya kemarin dengan beberapa jenis gerakan yang mereka lakukan ya. Pak Aris bisa menceritakan kembali bagaimana proses pembelajaran kemarin yang Pak Aris lakukan? Oke, untuk proses kemarin yang pertama kita tertibkan dulu baris di depan kelas, terus masuk dalam ruangan. Karena kemarin kita menggunakan 2 metode ya, jadi pertama kita di kelas dulu untuk teorinya dengan memakai permainan word dan simulasi video pembelajaran agar mereka lebih menarik. Setelah itu kita praktekkan di luar lapangan seperti itu. Jadi di dalam kegiatan proses pembelajaran kemarin seperti yang saya lihat kemarin itu anak-anak itu pada waktu di kelas ya Pak, pada waktu di kelas itu sepertinya ada beberapa anak yang mungkin yang kurang antusias seperti itu, kelihatannya seperti itu. Dari kegiatan pembelajaran Pak Aris ini, apakah Pak Aris menemukan semacam kendala atau hambatan yang di itu Pak Aris? Iya, memang di setiap karakter siswa kan sendiri-sendiri Bu ya. Jadi mungkin ada yang anak dalam pembelajaran PJOK itu lebih suka lebih aktif tuh di luar, dalam arti dia lebih tertarik ke kegiatan-kegiatan gerak di lapangan daripada ke teori itu. Dan mungkin sementara kendala yang saya hadapi baik dari kelas 1, pembelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6 itu banyak seperti itu yang saya temukan. Ya mungkin nanti ada solusi dari Ibu kan. Jadi anak itu ada yang cenderung suka di teorinya, dalam arti lihat dengan video visual atau itu diskus itu, tapi dia di lapangannya untuk geraknya kurang semangat. Tapi juga ada beberapa anak yang lebih semangat itu lebih bergerak ya. Itu mungkin itu yang masih kendala dari saya, belum ada solusi sampai sekarang. Jadi apa nih harapan Pak Aris ini dari pertemuan kita hari ini nanti kira-kira tujuannya apa Pak Aris dari pertemuan kita? Berhubung ini kan bertemu dengan Ibu, ingin sharing dengan Ibu kira-kira strategi pembelajaran yang bagaimana agar baik di kelas maupun di luar itu anak-anak lebih antusias. Jadi tidak ada kubu yang suka di dalam itu, tapi mereka lebih menyukai dua-duanya gitu. Di dalam juga mereka ingin aktif, di luar juga bisa aktif gitu, seperti itu ya Pak Aris ya. Dari itu Pak Aris, dari kegiatan pembelajaran yang Pak Aris lakukan kemarin itu skala keberhasilan yang Bapak dari 1 sampai 10 ini Pak, kalau skalanya misalnya 1 sampai 10, tingkat keberhasilannya itu sampai berapa kira-kira? Sekitar 8%. Kira 8% ya, 8% seperti itu. Jadi sudah cukup lumayan tinggi sebenarnya. Kalau Pak Aris ingin meningkatnya sampai berapa? Ya, setidaknya lebih dari 8 itu ya. Oke. Dari situ Pak Aris, dari hambatan yang sudah ditemukan, kira-kira ini Pak Aris adakah
gambaran, semacam gambaran apa, teknik apa ya yang bisa Pak Aris lakukan begitu agar anak-anak bisa tadi seperti yang Pak Aris katakan itu, anak-anak bisa lebih aktif baik di dalam maupun di luar kelas. Kalau saya sebenarnya memiliki ide itu, kalau di dalam kelas selain seperti kemarin sudah saya padukan dengan game-game untuk memancing minat mereka dalam belajaran. Mungkin kalau itu kurang, nanti ada strategi lain, mungkin kita kelompokkan setelah mungkin ada game nanti ya di dalam kelas itu kita kelompokkan untuk seperti kuis ya, atau permainan kelompok ya, nanti mereka bisa memacu antara kelompok satu dan kelompok lain untuk bersaing di dalam kelas. Ya. Sedangkan waktu untuk di luar kelas mungkin kita untuk sarana prasarannya bisa kita modifikasi. Misalkan kalaupun itu kan beli agak mahal, nanti kita bisa buat dari botol bekas yang kita cat, itu kan juga bisa. Itu jadi lebih menarik dilihat mungkin ya, semoga anak-anak seperti ya. Itu ya Pak Aris kan? Ya. Dari mungkin itu kan dari pengembangan ya yang mungkin akan Pak Aris laksanakan di kemudian hari. Dari itu kan dari Pak Aris sendiri, maksudnya ini ide-ide untuk memodifikasi misalnya seperti media itu kan dari Pak Aris. Apakah mungkin bagi Pak Aris ya nanti itu bahwa ide dari kegiatan pembelajaran itu akan bisa muncul dari anak-anak Pak Aris? Misalnya kegiatannya seperti melempar, seperti menangkap, itu bisakah kira-kira itu, selain kan yang saya amati kemarin Pak, anak-anak itu kan berdasarkan instruksi dari Pak Aris. Melemparnya begini, nangkapnya gini kan, seperti itu ya. Terus kira-kira bisakah anak-anak itu menurut Pak Aris ya, bisakah anak-anak itu nanti semacam mengeluarkan idenya atau bagaimana nanti melemparnya kayak gini loh Pak, seperti itu? Saya rasa sangat mungkin ya, mungkin ya, karena anak-anak kan lebih suka gerak di luar ruangan ya, mungkin mungkin akan saya pancing dengan kegiatan-kegiatan modifikasi tradisional gitu, dengan permainan bola kecil agar mereka bisa termotivasi dan ada muncul kreativitas dari mereka. Tentu ya kan. Jadi kan kalau misalnya kan anak-anak itu mengeluarkan idenya, mungkin menurut Pak Aris ya nanti anak-anak belajarnya kan mungkin akan lebih aktif lagi karena mungkin anak-anak karena itu adalah pilihan mereka sendiri, jadi mereka akan lebih antusias begitu ya Pak Aris ya, menurut Pak Aris seperti itu. Pak Aris, itu adalah area pengembangan ya yang akan dikembangkan Pak Aris nanti di pembelajaran selanjutnya. Adakah rencana tindak lanjut Pak Aris dari apa yang akan Pak Aris lakukan tadi, misalnya tadi untuk meningkatkan antusias belajar anak? Tindak lanjutnya Pak Aris seperti apa untuk meningkatkan kompetensi Pak Aris misalnya, seperti itu? Dari saya sendiri mungkin saya akan lebih banyak mengikuti kegiatan-kegiatan di luar, dalam arti misal bimtek atau pelatihan-pelatihan ya, nanti kan agar saya mendapatkan ilmu banyak dan nanti bisa saya kembangkan di sekolah ini. Iya. Jadi menurut Pak Aris nanti bisa meningkatkan kompetensinya Pak Aris dalam kegiatan pembelajaran di kelas itu dengan mengikuti bimtek seperti itu ya Pak Aris ya. Terus kira-kira ini Pak Aris kira-kira siapa Pak Aris nanti yang Pak Aris anggap bahwa tindak lanjut yang akan Pak Aris lakukan, area pengembangan Pak Aris yang akan lakukan ini bisa berhasil, nanti kira-kira siapa saja yang terlibat? Ya,
menurut saya yang bisa terlibat ya dukungan baik dari kepala sekolah maupun dari rekan guru, rekan sejawat, nanti saya harap bisa mendukung ini agar bisa berkembang. Seperti itu ya, Iya. Pak Aris ya. Kira-kira Pak Aris ini kapan Pak Aris akan melaksanakan kegiatan seperti yang tadi, tindak lanjut seperti BIMTEK dan mungkin di sharing dengan Iya. teman-teman sejawatnya itu. Segera jika mungkin ada kesempatan untuk BIMTEK, saya akan segera mengikuti dengan rekan sejawat untuk berkolaborasi untuk ini segera juga ada waktu kesempatan waktu. Terus dari Pak Aris sendiri ini bagaimana? Kira-kira agar keinginan Pak Aris untuk melaksanakan BIMTEK dan juga bisa mengaplikasikan dari ilmu terus dari sharing dengan teman-teman tadi ya yang dilakukan itu nanti bisa terlaksana. Dari Pak Aris sendiri bagaimana? Kira-kira dari Pak Aris agar rencana Pak Aris nanti bisa berhasil. Agar rencana bisa berhasil ya, ingin dukungan sepenuhnya baik dari rekan sejawat, kepala sekolah untuk mendukung kegiatan pembelajaran baik saya maupun rekan-rekan untuk mengembangkan ini agar berjalan dengan lancar. Oke Pak Aris, kita sudah berbicara dari awal dari hambatan-hambatan Pak Aris yang sampaikan, terus secara dengan obrolan kita tadi secara tidak langsung Pak Aris ini sebenarnya tadi sudah keluar ide-idenya ya kan, untuk bagaimana cara meningkatkan kompetensi Pak Aris untuk agar nanti kegiatan pembelajaran bisa berjalan lebih baik dan anak-anak lebih aktif seperti itu. Dari kegiatan coaching kita hari ini Pak Aris, apa yang bisa Pak Aris simpulkan atau bisa Pak Aris refleksikan Pak Aris untuk Pak Aris sendiri? Oke, untuk kegiatan coaching hari ini saya sangat berterima kasih pada Pulpa karena telah memberi masukan banyak bagi saya dan semoga untuk pengembangan saya sendiri dalam pembelajaran lebih bagus lagi. Dan saya harapkan tidak di sini saja, tapi mungkin di lain hari, di lain waktu, jika saya membutuhkan untuk sharing atau apa, mohon bimbingannya. Oke, siap-siap Pak Aris, saya juga begitu. Terima kasih sudah dipercaya menjadi teman sharingnya Pak Aris hari ini, dan mudah-mudahan apa yang kita hasilkan hari ini dengan ide-ide yang sudah Pak Aris keluarkan tadi, rencanakan tadi, bisa terlaksana dengan baik dan tujuan Pak Aris untuk menjadi lebih baik dalam kegiatan pembelajaran juga bisa tercapai. Itu Pak Aris ya. Terima kasih. Kegiatan coaching pasca observasi pembelajaran hari ini bersama Pak Aris, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.